Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah Matematika Teknik 2 dengan kode mata kuliah L2006. Ya, kita di minggu ini kita akan membahas tentang transformasi Fourier ya. Learning overview di minggu ini tidak usah banyak-banyak. Kita ada dua pembahasan penting. Yang pertama itu ada introduction, yang kedua di Fourier cosine and sine transform. Oke. Di video sebelumnya kita telah berdiskusi tentang yang namanya ada direct Fourier, kemudian ada integral Fourier. Nah, sekarang kita akan mendiskusikan mengenai transformasi Fourier. Kita akan mengetahui apa itu Fourier transform, inverse-nya, dan aplikasinya. Oke, yang pertama di introduction to Fourier transform. Transformasi Fourier itu adalah transformasi integral yang mirip dengan transformasi Laplace. Oke, transformasi Laplace nanti akan kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya ya. Ini memiliki aplikasi yang luas di banyak bidang, terutama di ilmu teknik, kedokteran, dan lain-lain. Di ilmu teknik nanti kita bisa bahas di Laplace itu ke kendali dan lain sebagainya ya. Masih banyak sekali fungsi-fungsi yang bisa kita gunakan di Laplace. Seperti di sinyal sistem, kalian juga akan belajar tentang Laplace. Kemudian di transformasi Fourier diperoleh dari integral Fourier dalam bentuk kompleks. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang integral Fourier, transformasi Fourier itu diperoleh dari integral Fourier dalam bentuk kompleks. Seperti apa sih itu? Oke. Di pertemuan sebelumnya kita masih ingat ini ya, persamaan ini fx integral 0 sampai tak hingga dari AW cos Wx plus BW sin Wx dw. Nah, ini merupakan dari persamaan integral Fourier ya, ada AW, BW, dan seterusnya. Nah, kalau kita ingin mengetahui tentang transformasi Fourier, kita merubah fungsi ini itu ke dalam bentuk kompleksnya. Pertama kita masukkan AW ke dalam sini, kita substitusi, dan BW kita substitusi juga. Sehingga kita dapatkan cos Wx ya, masih sama nih cos Wx juga. Dan ini adalah Fouriernya. Integral dari min tak hingga tak hingga Fv cos Wv dv. Kemudian di sini ada 1/pi, dan sini juga 1/pi. Saya keluarkan 1/pi-nya di sini ya karena tidak diintegralkan, dia konstanta. Kemudian di sini ada sin Wx, sin Wx masih ada, dan BW 1/pi-nya sudah keluar, berarti tinggal integral min tak hingga tak hingga Fv sin Wv dv. Kemudian diintegralkan terhadap dw. Nah, dari sini kita punya sesuatu yang konstan juga yang sama fungsinya, yaitu ada di Fv ya, sama di sini. Nah, di sini kita keluarkan Fv-nya sehingga kita punya cos Wx cos Wv plus sin Wx sin Wv dv dw. Ini integralnya kita kumpulkan di depan. Nah, setelah kita punya ini, kemudian kita ingat ya bentuk dari ini. Nah, ini kalau kalian ingat tentang identitas dari trigonometri ya, di situ ada cos A, cos B, ditambah sin A, sin B, itu akan menjadi cos A min B, ya kan? Ini identitas trigonometri. Coba diingat-ingat kembali ya mata kuliah tentang ini atau materi tentang ini. Di SMA sudah diajarkan, di matematika 1 sebenarnya juga sudah diajarkan ini ya. Sehingga persamaan ini kita bisa sederhanakan menjadi Fv cos W x min V dv dw. Ini sudah kita sederhanakan jadi seperti ini. Nah, kalau kita lihat fungsi ini ya, kita perhatikan kembali. Ini yang ada hanya tinggal cos. Berarti ini merupakan fungsi genap. Ya, di materi sebelumnya ya ada fungsi genap ganjil. Ini fungsi genap di mana ketika fungsi genap dia yang ada hanya cosnya, maka disebut cosinus, fungsi cosinus. Ketika kita menambahkan sinusnya atau fungsi ganjil di sini itu nilainya adalah 0. Jadi ketika kita tambahkan nilai 0 di sini, itu nilainya akan sama saja. Dan fungsi ganjil itu kita asumsikan jadi seperti ini ya. Fungsi ganjilnya adalah Fv sin
eh, V min X dV dW ini sama, ini kita masukkan ke sini, kita tambahkan dengan ini kan 0 nilainya tadi kan. Nah, kita tambahkan. Jadi ini sebenarnya tidak merubahkan fungsi itu sendiri. Sehingga nanti didapatkan integral 0 hingga tak hingga. Oke, ini 0 hingga tak hingga itu 1 per pi ya. Nah, karena ini 0 dari tak hingga, kita akan konversi menjadi 1 per 2 pi, sehingga integralnya pun akan berubah dari min tak hingga hingga tak hingga, dan integral dari min tak hingga tak hingga. Ini persamaan yang kita miliki. Nah, dari sini kita bisa menggunakan Euler formula sebenarnya. Karena di sini kan ada cos dan sin. Cos dan sin itu untuk Euler formula kan E pangkat IJ sama dengan apa? Cos X plus J sin X. Kan gitu ya. Nah, itu kita bisa konversi menjadi seperti ini. 1 per 2 pi dan seterusnya. Nah, kemudian tadi di introduction sudah dikatakan di sini bahwa transformasi Fourier itu diperoleh dari integral Fourier dalam bentuk kompleks. Nah, inilah yang nanti yang dikenal dengan transformasi Fourier yang saya dalam kurung sikukan. Dan yang paling besarnya ini nanti dikenal dengan inverse transformasi Fourier. Jadi transformasi Fourier itu bentuknya akan jadi seperti ini. Ini nanti namanya transformasi Fourier. Dan ketika mendapat 1 per 2 pi dan seterusnya, itu menjadi inverse transformasi Fourier. Kalau kita inversekan transformasi Fourier, hasilnya akan sama dengan fx-nya itu sendiri. Nah, di sini saya berikan atau ya, atau 1 per akar 2 pi dan seterusnya. Nah, itu maksudnya adalah 1 per 2 pi ini masuk ke dalam sini, ke dalam integral yang di tengah. Sehingga kalau kita misalkan ekstrak juga 1 per 2 pi nya, kan kita tinggal mengalikan 1 per akar 2 pi dikalikan 1 per akar 2 pi, hasilnya adalah 1 per 2 pi, sama nilainya. Sehingga kita punya persamaannya menjadi seperti ini. Jadi kita bisa menggunakan ini sebagai transformasi Fourier atau ini sebagai transformasi Fourier. Itu bebas. Jadi kalau kita lihat di sini transformasi Fourier itu adalah dengan simbolnya f siku w ya. Nah, itu dari min tak hingga hingga tak hingga FI E IWV DV. Atau kadang susah nyebutnya, ini kadang diganti jadi T boleh. Atau mengganti X juga boleh. Jadi FTE IWT DT. Nah, tadi kan saya bilang ada atau ya di sini ya. Nah, di sini kita bisa menggunakan persamaan yang satunya tadi. Kalau 1 per 2 pi-nya kita gunakan jadi 1 per akar 2 pi. Tapi kita punya konsekuensi. Jika kita menggunakan transformasi Fourier yang seperti ini, inverse-nya kita harus menggunakan yang ini juga. Kalau kita menggunakan transformasi Fourier yang seperti ini, inverse-nya yang kita gunakan juga ini. Jadi ini satu paket kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Seperti itu. Oke, untuk memudahkan pemahaman tentang introduction Fourier transform ini, kita melanjutkan ke contoh soal ya. Misalkan di sini, temukan transformasi Fourier dari fx sama dengan 1 jika mod x sama x kurang dari 1 dan selebihnya adalah fx sama dengan 0. Jadi dia akan bernilai 1 jika x itu kurang dari 1 di positif ataupun negatif. Dan lebih dari ini nilainya adalah 0. Ini kalau kita ingat, ini grafiknya sama seperti yang kemarin ketika kita belajar tentang integral Fourier ya. Grafiknya akan seperti ini. Ini 1, ini min 1. Ini untuk sumbu X, ini untuk sumbu Y. Nah, seperti ini. Jadi ketika dia lebih dari 1, nilainya akan 0, dan ketika 1 jadi seperti ini. Karena ini tidak kontinu kan tadi, makanya menggunakan integral Fourier. Setelah integral Fourier, kita bisa melakukan transformasi Fourier. Oke, sekarang kita langsung masukkan saja persamaannya. Untuk transformasi Fourier tadi kita bisa menggunakan persamaan ini, integral min tak hingga hingga tak hingga fx e iwv dv. Oke, salah, ini harusnya iwx dx karena kita menggunakan x, jadi biar sama bisa diturunkan semua. Oke, fx-nya nilainya adalah 1 ketika min 1 hingga 1. Min 1 hingga 1 nilainya 1. Terus apalagi e iwx dx.
Sehingga kita bisa sederhanakan, kita integralkan nilainya, karena 1 kan tetap nilainya hasilnya angka 1, maka tinggal eksponensial dari IWX. Dan hasilnya adalah IW kita turunkan ya, ini, dan IWX, kemudian batasnya dari min 1 hingga 1. Jadi ketika 1, nilainya akan menjadi seperti ini. Min 1 per IW dikali dengan E min IW dikurang eksponensial IW. Nah, I ini kita bisa dikalikan dengan I per I ya, kan I per I nilainya 1, maka I kali I hasilnya, I itu kan nilainya akar min 1, jadi akar min 1 kali akar min 1 hasilnya min 1, min kali min dengan min dibagi min hasilnya positif, dan yang atas adalah min 1 dikalikan I hasilnya adalah min I, sehingga jadinya adalah IW EIW dikurangi EIW, seperti itu. Atau kita menggunakan persamaan satunya yang menggunakan 1 per akar 2pi, sehingga dihasilkan seperti ini. Sama caranya, kita tinggal masukkan saja fx nya itu nilainya 1, kemudian EIWX dx, harusnya ini x semua ya, kalau di sini v ya v semua, jadi biar bisa diintegralkan. Dan dari sini kita bisa tahu nilainya sama, hasilnya adalah 1 per w EIW min EIW. Nah, bedanya hanya di sini ada tambahan 1 per 2pi. Karena secara keseluruhan ini kan sama dengan fungsi yang ini. Yang membedakan adalah 1 per akar 2pi-nya saja. Seperti itu. Oke, ini untuk contoh dari transformasi Fourier. Selanjutnya, kita bisa melihat properti linearitas dari transformasi Fourier. Jika kita punya Fourier transform untuk AFT ditambah BGT, itu akan sama dengan A Fourier FT ditambah B Fourier fungsi GT. Ini. Kok bisa? Kita bisa buktikan di bawahnya. Di sini AFT plus BGT. Oke, kita masukkan ke dalam Fouriernya. Min tak hingga hingga tak hingga AFT plus BGT, kemudian EIWT dW. Nah, dari sini A dan B itu kan nilainya konstan ya. Nah, itu bisa kita keluarkan, tetapi sebelum kita keluarkan, kita parsialkan dulu, jadi akan jadi seperti ini. Ini untuk sebenarnya ada A di sini, tapi ini langsung saya percepat, hanya saya keluarkan karena dia konstan. Jadi A FT E IWT dW plus B integral min tak hingga hingga tak hingga GT E pangkat min IWT dW. Nah, kalau kalian perhatikan di sini kan sama nih, min integral dari min tak hingga GT E IWT dW, kemudian di sini min tak hingga tak hingga FT E IWT dW. Nah, ini kan merupakan fungsi transformasi Fourier dari fungsi T. Jadi kita bisa tuliskan A Fourier transform dari FT dan B Fourier transform dari fungsi GT. Nah, ini adalah pembuktian dari linearitas dari transformasi Fourier itu sendiri. Oke, selain kita berbicara tentang properti linearitas, ini jadi kalau kita punya transformasi Fourier seperti ini, kita bisa pecahkan jadi seperti ini ya. Selain kita berbicara tentang ini, kita juga berbicara tentang yang namanya properti shifting dari transformasi Fourier. Nah, shifting itu berarti kan ada pergeseran waktu, di sini dari T min T0, bergeser waktunya. T0 itu waktu awal, T itu waktu saat ini, jadi T min T0 ini adalah shifting waktu. Nah, di sini itu nilainya akan sama menjadi seperti ini. E IWT0 nya keluar, dan di sini ada Fourier dari FT itu sendiri. Transformasi Fourier dari FT. Ini coba kita buktikan jadi seperti ini. Ini masih integral Fourier ya, FT kan ya harusnya. Nah, T-nya itu kan adalah T min T0, atau X-nya itu adalah T min T0, sehingga jadi T min T0 di sini, EIWT dt, masih sama, karena kita pakai TT semua ya. Nah, di sini kemudian EIWT ini kan nilainya mengintegralkan eksponensial, kan kalian sudah belajar ya, dan T itu kan nilainya T0 tadi itu, akhirnya kita bisa keluarkan
EIWT 0, integral dari min tak hingga tak hingga, F T min T0, EIWT T min T0 dt. Ini integral kita. Nah, kemudian EIWT masih, kemudian jika T min T0 itu adalah to, ini saya misalkan seperti itu, maka ini menjadi to, ini menjadi to, dan persamaannya berubah menjadi integral min tak hingga tak hingga F to E I W to D to. Ini ya. Nah, kalau kita perhatikan lagi, ini merupakan Fourier transform dari FT. Ya kan? Jadi ini pembuktian dari property shifting. Ini dibuktikan dengan cara seperti ini. Jadi kalau kalian punya transformasi Fourier dengan bentuk seperti ini, itu bisa dikonversi menjadi seperti ini atau kebalikannya. Oke, seperti itu untuk introduction di Fourier transformnya. Jadi hal dasar yang bisa kita perhatikan lagi, sebenarnya transformasi Fourier atau Fourier transform itu diperoleh dari integral Fouriernya dalam bentuk kompleks. Nah, itu bisa kita lihat dari persamaan ini. Ya. Jadi kita dapatkan sini. Jadi Fourier bisa pakai yang ini atau yang ini atau yang ini. Terserah mau kalian gunakan yang mana, tetapi ingat kalian harus konsisten. Ketika menggunakan yang sisi kiri, maka akan menggunakan kiri seluruhnya dari inverse dan transformnya. Ketika menggunakan sisi kanan, kalian harus menggunakan keduanya. Seperti itu. Sekian untuk video introduction to Fourier transform. Jika ada yang ingin didiskusikan, silahkan tulis komentar di bawah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.